Hujan di Solo, banjirnya di Semarang. Jangan kemana-mana loh, stay aja di sini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di Lomba Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020. Lomba kali ini masih bertujuan untuk sebagai ajang pencarian bakat dalam rangka Syariah Fair pada Fair Regional Sumatera tahun 2020 yang diikuti oleh beberapa kantor perwakilan Bank Indonesia di Regional Sumatera. Lomba ini juga merupakan sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku kesenian dan industri kreatif di Sumatera yang menerapkan prinsip ataupun kaidah syariat Islam pada hasil karya-karya mereka. Dan bersama saya Ilham Suwardi yang akan memandu lomba pada hari ini. Lomba pencarian bakat kali ini terdiri dari beberapa kegiatan lomba yang mana dapat kami sebutkan, yaitu lomba kreasi busana muslim menggunakan kain daerah, lomba akapela nasyid, lomba kreasi hijab, dan lomba video kesenian tarian daerah bernuansa Islami. Dan mekanisme penjurian yang dilakukan terhadap lomba-lomba ini adalah secara virtual, dan pada hari ini kita akan bersama-sama menampilkan karya-karya dari para peserta. Dan karya-karya disertakan oleh para peserta merupakan karya yang belum pernah diperlombakan di ajang yang sama. Dan berikut mari bersama-sama kita saksikan lomba final kreasi hijab yang diikuti oleh beberapa peserta yang merupakan perwakilan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Regional Sumatera. Dan sebelum lebih lanjut, kami akan menyapa terlebih dahulu para tamu-tamu yang sudah bergabung dan hadir pada acara sore hari ini. Yang pertama yang terhormat Bapak Wiwi Sisto Widayat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kami hormati Bapak Wahyu Purnama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu para pimpinan satuan kerja di kantor pusat maupun di kantor perwakilan dalam dan luar negeri, khususnya yang berada di regional Sumatera. Serta Bapak Ibu para pimpinan instansi, lembaga, asosiasi, serta hadirin yang berbahagia. Berikut kami juga ingin menyapa terlebih dahulu siapa saja dewan juri yang akan menilai para finalis di lomba kreasi hijab di sore hari ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu yang pertama. Halo Mbak Jena. Kemudian yang kedua, halo assalamualaikum Mbak Lani, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Ilham, Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Dan berikutnya ada assalamualaikum Mbak Linda, apa kabar Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik, alhamdulillah ya, semua dewan juri juga dalam keadaan sehat walafiat dan akan siap memberikan penilaian kepada para finalis kita. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama saksikan tayangan video highlight dari beberapa peserta lomba kreasi hijab. Selamat menyaksikan. Ya, itulah dia tadi video highlight dari beberapa peserta. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Dan tibalah kita di penilaian finalis Lomba Kreasi Hijab di Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera, di mana beberapa peserta tersebut sudah mengikuti babak penyisihan. Dan dari babak penyisihan terpilih 6 finalis yang akan tampil dan dinilai oleh ketiga dewan juri untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Dan Bapak Ibu semuanya hadirin, inilah dia 3 peserta pertama. Untuk yang pertama, inilah dia peserta dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, saya Lena Sofia, mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung untuk mengikuti perlombaan tutorial kreasi hijab dalam rangka Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020. Adat istiadat Lampung, baik pepadun dan saibatin, mengenal adanya kain atau tanduk yang biasa digunakan oleh pengantin wanita Lampung sebagai penutup kepala pada saat upacara pernikahan. Warna merah dalam etnik Lampung merupakan simbol keceriaan, keberanian, dan kedinamisan masyarakat Lampung. Itulah yang menjadi inspirasi saya dalam tutorial kreasi hijab yang akan saya bawakan saat ini. Langsung saja kita akan mulai tutorialnya. Baik, sebelum saya menggunakan hijab yang sudah saya siapkan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan bahwa jarum pentul yang saya gunakan pada saat menyampaikan kreasi tutorial hijab ini merupakan jarum pentul berwarna merah seperti ini. Warnanya senada dengan hijab yang akan saya gunakan. Dan untuk looks yang terlihat, saya menggunakan paku, jarum berbentuk paku seperti ini. Ini tujuannya adalah supaya looksnya terlihat lebih rapi. Dan selanjutnya aksesorisnya, saya juga akan menggunakan aksesoris menara siger, ini sebagai simbol Provinsi Lampung. Nanti ini kita akan gunakan untuk mempercantik looks dari hijab yang akan saya gunakan. Baik, langsung kita akan gunakan hijab yang sudah saya siapkan. Hijab yang saya gunakan ini merupakan hijab segi 4 berukuran besar 130 x 130. Ini ada 4 sisi, kita akan gunakan terlebih dahulu dari salah satu sisinya. Seperti ini. Kita gunakan dengan sisi kiri lebih pendek dan sisi kanan lebih panjang. Kita rapihkan terlebih dahulu. Dirapikan sesuai dengan bentuk wajah kita. Baik, untuk di bawah dagu kita menggunakan jarum pentul seperti ini. Oke, sudah seperti ini looksnya. Sebelah kiri lebih pendek dan sisi kanan lebih panjang. Selanjutnya untuk sisi yang lebih panjang, kita tarik ke sebelah kiri, kemudian kita naikkan ke atas kepala seperti ini. Kemudian tinggal kita rapihkan dan selanjutnya kita beri jarum pentul juga di atas kepala. Oke, seperti ini. Selanjutnya looknya sudah seperti ini, bisa dilihat. Kemudian untuk sisi yang ada di belakang seperti ini, ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Dirapihkan. Seperti ini sudah rapi, tinggal sisi kiri dan kanan yang berada di dagu diberi jarum berbentuk paku tadi. Tujuannya adalah looksnya supaya terlihat lebih rapi, jadi tidak ada pentulan jarum di sini. Tinggal kita
beri paku seperti ini. Kemudian yang kiri juga. Diberi paku. Sudah selesai, tinggal kita rapihkan. Seperti ini. Ini dia looks-nya. Dan untuk mempercantiknya, saya akan menggunakan aksesoris menara Siger tadi. Ini bisa digunakan di lengan atau bisa digunakan di kepala. Dalam tutorial kali ini saya akan menggunakannya di sisi kepala sebelah kiri. Nah, seperti ini. Terlihat lebih cantik. Looknya seperti ini. Syar'i, menutup dada, kemudian leher, dan tentunya sebagai wanita muslimah dalam berhijab tetap bisa tampil trendy dan elegan, namun tetap syar'i. Dan untuk hijab look seperti ini bisa digunakan pada saat acara formal ataupun non formal. Mungkin kalau untuk acara formal, untuk aksesoris bisa diganti dengan aksesoris yang lebih kecil. Kalau untuk aksesoris yang saya gunakan ini mungkin lebih cocok untuk pergi ke pesta. Baik, demikian tutorial kreasi hijab dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, itulah dia peserta dari Lampung. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk perwakilan dari Lampung untuk peserta pertama kita. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama saksikan peserta kedua dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Medan. Perkenalkan, nama aku Cahaya Novita, umur aku 23 tahun dan aku peserta dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini aku mengikuti lomba Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dan di video ini aku akan buat 3 tutorial hijab kekinian. Sebelum buat tutorialnya, aku jelasin dulu nih. Untuk look yang pertama, hijabnya terkesan casual. Untuk look yang kedua, hijabnya itu terkesan sporty. Dan untuk look yang terakhir, hijabnya terkesan lebih glamor. Oh iya, ketiga hijab tutorial itu pastinya sudah sesuai dengan kaidah pemakaian hijab. Oke, langsung aja. Let's try. Untuk look yang pertama, di sini aku menggunakan hijab segi 4 Bella Square. Ini dia, warna coklat nude. Nah, di sini udah aku lipat menjadi segitiga sisinya. Kemudian panjangkan sisi yang sebelah kirinya dari sisi yang sebelah kanan. Seperti ini. Kemudian lipat sisi yang sebelah kiri, arahkan ke sisi yang sebelah kanan. Kasih pentul di sini. Dan sisi yang sebelah kanan lipat, arahkan ke belakang. Dan tempulkan di belakang sini. Dan arahkan yang sisi sebelah kanan ke depan. Kayak gini. Terus
pentulin di bagian sini. Dan di sini aku tambahin bros kecil, bros mutiara khas Nias. Di sini pentulkan. Rapihkan bagian depan dan belakangnya. This is for the first look. Nah, untuk hijab casual seperti ini biasanya dikenakan untuk ke kantor, kampus, dan lain-lain. Hijab casual seperti ini paling dominan sih dikenakan para remaja. Kenapa? Karena memiliki kesan yang simple, fashionable, and cute. Lebih kayak ke daily looknya. Dan pastinya sesuai dengan kaidah pemakaian hijab. Nah, untuk look yang kedua, di sini aku memakai pasminah ceruti baby doll. Ini dia, warna silver. Terus untuk sisi yang sebelah kiri itu agak dipendekin dan sisi sebelah kanan agak dipanjangin kayak gini. Ambil ujung sisi yang sebelah kanan, ini dia, tarik ke belakang leher dan tarik ke depan. Untuk ujung yang sisi sebelah kiri, ikat dengan sisi yang kanan seperti ini, kemudian arahkan atau kalungkan ke belakang dan rapikan bagian depannya. Bagian belakang juga rapikan. Di sini aku tambahin action kacamata. This is for the second look. Nah, untuk hijab yang terkesan sporty seperti ini biasanya dikenakan untuk traveling, kemudian hangout atau OOTD lainnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk tetap memakai hijab menutup aurat sesuai dengan kaidah Islam. Dan hijab ini bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas di berbagai aktivitas lainnya. Next, untuk look yang ketiga, di sini aku menggunakan dua hijab. Untuk hijab yang pertama itu segi 4 dan yang kedua pasminah. Aku pakai yang segi 4-nya dulu. Ini udah aku lipat menjadi segitiga sisinya. Dan gunain seperti ini. Sisi kanan dan kiri itu sama. Lipat kedua sisi, kanan dan kiri. Kayak gini. Pentulkan di sini. Untuk sisi yang kanan, pentulkan di sisi kiri sini. Untuk sisi yang kanan, rapihkan, dan sisi yang kiri masukkan ke bagian dalam sini. Next, pakai pasminahnya, ini dia. Lebih panjangkan sisi kanannya dan lebih pendekkan sisi kirinya. Kemudian simpul di atas kepala, kayak gini. Putar, yang panjang untuk menutup bagian kepala belakang dan yang pendek untuk menghimpit. Pentulin
di sini. Tutup bagian belakang kepala seperti ini. Arahkan ke sisi kiri. Kemudian sisanya ini tadi tarik untuk menghimpit sisi yang ini tadi. Dan selipkan di bagian belakang sini. Rapikan depannya. Aku tambahin aksesoris. Ini adalah aksesoris modern yang dikombinasikan dengan aksesoris etnik khas Karo. Aku tempatin di sini. Nah, kayak gini. This is for the last look. Nah, untuk look hijab yang terkesan glamor seperti ini biasanya dikenakan untuk event-event, kondangan, atau pesta. Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk berhijab, saran aku, hijab itu tidak menghalangi untuk beraktivitas, dan hijab itu untuk semua muslimah yang mengaku dirinya Islam. Hijab identik dengan keindahan serta menampilkan ciri dari seorang wanita muslimah yang cantik, serta mewujudkan spiritualitas dari diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itulah peserta kedua dari Sumatera Utara. Dan langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan finalis di 6 besar ini, yaitu peserta ketiga kita yang akan tampil sesaat lagi, yaitu dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Sanusi. Hari ini saya akan memperagakan tutorial hijab segi 4 dan juga pasmina yang cantik dan elegan Mbak Putropang Aceh. Langsung aja ke look yang pertama ya. Untuk yang pertama, pastikan teman-teman di rumah menggunakan yang namanya ciput. Menciput dengan menggunakan ciput ini pastinya untuk menutup di area leher dan juga rambut. Oke, langsung aja. Untuk sisinya sama. Kita tarik ke belakang seperti ini. Dirapikan, tap-tap-tap. Jangan lupa dieratkan menggunakan peniti ataupun pentul. Biar erat seerat hubungannya Sultan Iskandar Muda dan juga Putropang. Nah, jika sudah erat seperti ini, maka bagian depannya ditarik ke belakang mengelilingi leher seperti ini. Seperti Putropang saat bermain di gunungan dan mengelilingi gunungan. Jangan lupa setelah diikat, bagian belakang dikeluarkan seperti ini. Nah, kita rapikan dulu. Dan untuk menambah kesan yang elegan, saya akan menambahkan
aksesoris yaitu pinto Aceh. Sebagai informasi, pinto Aceh ini desain yang sangat populer di Aceh. Dan ini diambil dari desain pinto kop yang sekarang bila teman-teman ingin jalan-jalan ke Banda Aceh itu ada di Taman Putropang. Nah, udah kelihatan cantik belum kayak Putropang? Biar kita bisa menggunakan di acara-acara yang formal, aku menambahkan ini adalah shawl hasil kerajinan tangan darinya Aceh Tengah Gayo. Nah, ini biasanya digunakan pada saat penyambutan tamu yang datang ke Aceh, yaitu pemulia Jameh adat kitanya. Langsung saja ke look yang kedua. Dan untuk look yang kedua, untuk sisinya kita panjangin yang di sebelah kanan seperti ini. Atau agar lebih gampang, kita panjangin sebelah kiri aja ya. Biar looknya akan kelihatan lebih cantik. Nah, yang kedua ini aku terinspirasi dari pramugari-pramugari Arabia. Nah, di sisi yang paling pendeknya kita ambil di bagian dalam. Diputar seperti ini, ditarik ke atas, lalu sampai ke belakang seperti ini. Jangan lupa dirapikan. Nah, untuk mengeratkannya jangan lupa disematkan peniti juga, biar erat. Rapikan dulu. Ya, satu sisinya lagi kita bawa ke belakang seperti ini. Bawanya jangan jauh-jauh ya. Jangan seperti tentara Belanda yang membawa tentara Belanda yang telah membawa salah satu pahlawan Aceh yaitu Cut Nyak ke tempat pengasingannya di Sumedang. Sedih sekali ya. Nah, ini looknya. Tapi agak lebih mirip kayak Cut Nyak deh kayaknya ya. Nah, selanjutnya look yang ketiga. Nah, untuk look yang ketiga ini, aku tuh terinspirasi dari Museum Tsunami. Udah pada pernah belum ke Museum Tsunami? Di sana kita bisa belajar sejarah dan juga sambil melihat peninggalan-peninggalan tsunami dulu loh. Nah, biar lebih asik, kita akan mengganti warnanya. Kali ini aku akan menggunakan pashmina. Untuk pashminanya dua sisinya sama, tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, di sisi sebelah kanannya kita lipat seperti ini. Lalu kita tarik ke atas seperti ini. Hingga membentuk segitiga. Nah, ini bukan segitiga bermuda ya. Tapi ini tuh segitiga layaknya seperti gedungnya Museum Tsunami yang tampak dari samping seperti kapal. Ups. Maaf, kita ulangi dulu. Ya.
iratin di atasnya seperti ini ya. Pakai peniti boleh, pakai pentul juga boleh. Yang penting erat aja ya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Dibawa ke belakang, ditarik dan dirapikan. Ini boleh disesuaikan. Misalnya ingin lebih panjang, agak ke bawah biar kelihatan syar'i, boleh. Atau tampak sampai dengan seperti ini juga boleh. Nah, satunya lagi, kita ambil bagian dalam, kita tarik ke atas hingga membentuk gelombang tsunami. Ini tsunami-nya pada saat 26 Desember 2004 ya, yang melanda Aceh, dan itu sedih banget. Jangan lupa dieratin juga, biar jangan lepas. Kita rapikan dulu. Nah, itu cantik belum? Jadi, aku nih mau ke Museum Tsunami nih, biar lebih kesannya milenial gitu. Aku akan menambahkan satu airing ya di sini. Oke, look untuk jalan-jalan ke Museum Tsunami, tetap syar'i dan juga cantik dan elegan. Sekarang, look yang terakhir. Yang terakhir masih sama, sisinya juga tetap sama ya, tidak ada perbedaan. Kita tarik seperti ini. Kita tarik ke belakang aja ya, biar lebih rapi. Jangan lupa dipakein peniti juga, biar lebih erat. Nah, biar lebih rapi, di depannya juga dikasih pentul atau peniti. Hati-hati ya, jangan sampai tersangkut. Kayak PLTD Apung yang sekarang tersangkut di tengah kota Banda Aceh. Udah pada tahu belum? Dan sekarang udah menjadi salah satu pusat wisatanya Banda Aceh. Jika sudah rapi seperti ini, satu sisinya dibawa ke dalam seperti ini, ditarik ke belakang. Tampak rapi, kita juga kasih peniti di sini. Nah, dibawa ke dalam. Looknya sudah jadi. Namun karena aku mau jalan-jalan ke Festival Ekonomi Syariah Aceh yang 2020, jadinya aku akan tambah seperti ini biar kelihatan lebih syar'inya ya. Tarik aja ke belakang, tinggal dibentulin seperti ini. Nah, jadi aku juga akan menambah masih pintu Aceh ya, tapi pintu Aceh yang kali ini didesain dengan 3 warna yang sangat khas banget di Aceh, yang itu ada warna kuning, ada merah dan juga hijau. Rapikan dulu. Nah, aku ready deh. Sekarang saatnya aku akan menuju ke Festival Ekonomi Syariah Aceh.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan itulah dia ketiga finalis pertama kita dari Lampung, Sumatera Utara dan juga Aceh. Sungguh kreasi yang luar biasa sekali, yang mana sangat indah untuk dilihat bersama. Dan tentu saja akan ada dewan juri yang akan menilai. Namun mari kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada ketiga dewan juri kita untuk memberikan komentar dan juga masukan kepada ketiga peserta finalis pertama ini. Dan untuk pertama akan kita berikan kesempatan untuk komentar dan arahannya. Silakan langsung aja Mbak Jena. Nah, saya tuh suka banget sama Mbak Lena Sofia dari Lampung. Kenapa? Karena secara estetika Mbak Lina tuh sangat representatif dengan memakai baju adat tapis Lampung, lalu dengan aksesorisnya juga lengkap dan keserasian warna dari hijab dan juga bajunya juga pas gitu. Jadi secara estetika saya suka sekali, dan melihat Mbak Lena juga sangat jelas, padat dan menggunakan komunikasi yang baik sehingga ketika membuat tutorial hijabnya itu benar-benar jelas, dan insya Allah teman-teman juga jadi bisa lebih mudah untuk mengikuti atau mengaplikasikannya. Nah, selain itu juga secara teknik atau kreativitasnya juga oke banget, karena dari tutorialnya sendiri pun juga sangat sesuai dengan kaidah penggunaan hijabnya itu sendiri, menutupi dada, terus juga tetap simple, tetap elegan gitu. Jadi saya seneng banget sama tampilannya Mbak Lena Sofia dari Lampung, dan semoga ini sih bisa jadi satu inspirasi lagi buat teman-teman dalam menggunakan hijab pashmina ya kan. Sekarang kan kita tuh udah seneng pakai hijab segitiga lagi gitu. Nah, ini mungkin ada inspirasi lagi. Nah, untuk Mbak Cahaya Novita dari Sumatera Utara, aku juga suka banget dari gaun yang dikenakan, karena itu sangat merepresentasikan kain ulos Medan gitu ya. Terus juga Mbak Cahaya juga memberikan 3 tutorial hijab yang menurut saya juga cukup menarik. Dan tadi juga melihat cara Mbak Novita merepresentasikannya juga cukup baik. Apalagi saya suka banget sama tutorial yang nomor 2, waktu Mbak Novita memperagakannya itu dengan menggunakan kacamata. Jadi itu bisa menjadi alternatif juga untuk teman-teman yang mungkin pingin bergaya lebih stylish ya kan. Karena kadang-kadang tuh mau gaya tapi pakai kacamata tuh juga suka aku rasa kadang tuh orang suka riweh nih gaya hijab yang kayak gimana ya biar lebih tampil stylish dan tetap trendy gitu kan. Dan Mbak Cahaya Novita tuh memberikan satu alternatif yang cukup menarik. Terus juga dari segi kaidahnya pun juga semuanya menutup dada gitu. Jadi saya suka sekali dengan apa yang direpresentasikan oleh Mbak Cahaya Novita. Untuk Mbak Mita Sanusi dari Aceh, ini Mbak Mita tuh menyenangkan banget ya waktu menjelaskannya, seperti bercerita gitu. Jadi buat kita yang nonton tuh jadi seneng menyimak Mbak Mita gitu. Dan dari melihat cara Mbak Mita menjelaskan juga cukup menyenangkan. Terus juga tutorial hijab yang diberikan juga simple tapi juga terkesan sangat elegan. Dan aku suka sekali waktu Mbak Mita tuh pakein selendang Acehnya itu loh. Jadi walaupun tampilannya kelihatan modern, elegan, tapi tidak mengurangi warna-warna atau kain daerah yang dipakai. Terus juga tadi ada antingnya juga cukup menarik. Jadi secara keseluruhan tuh aku sangat suka sekali dengan kreativitasnya, dan secara estetika juga bagus sekali gitu kan. Mendengar penjelasannya juga cukup padat gitu kan, sehingga cukup menyenangkan lah untuk ditonton gitu loh.
Baik, terima kasih Mbak Jana atas komentar dan masukannya. Semuanya sangat luar biasa sekali ya, mulai arahan dan masukan, serta juga cara menampilkan bagaimana kreasi hijab. Karena memang sudah banyak kreasi-kreasi hijab yang dilakukan oleh para tutorial hijab sekarang ini. Dan langsung aja kita beri kesempatan yang kedua kepada Mbak Lani. Silakan Mbak. Hai Mbak Lena Sofia, ini bagus banget tutorialnya. Simple tapi bisa banget dipakai untuk acara-acara formal, terus juga kaidahnya dapat, menutupi dada, terus juga estetikanya juga bagus, dan juga cara Mbak menyampaikan tutorialnya juga bagus, presentatif banget. Aku suka banget tutorialnya. Hai Mbak Cahaya Novika dari Sumatera Utara, ini looknya bagus banget. Itu untuk yang look pertama, kreasi jilbabnya bagus banget, apalagi itu pas ditambahin dengan brosnya itulah ya, jadi kelihatan cantik. Terus untuk look yang kedua, itu juga aku suka banget, kreasinya casual, sporty juga, bisa banget dipakai untuk casual, untuk pergi main juga bisa. Terus juga untuk yang ketiga, ini agak unik ya sepertinya. Ditambahin seperti pakai turban, itu kelihatan lebih inovatif. Hasil akhirnya kelihatan lebih bagus banget. Kayaknya itu cocok banget untuk acara-acara fashion show, aku lihat bagus banget. Overall aku suka untuk tutorialnya, bagus banget. Hai Mbak Mita, ini aku paling suka deh cara penyampaian Mbak dalam melakukan tutorialnya. Ini presentatif banget, terus juga jelas, dan hasilnya juga kelihatan lebih bagus, anggun. Terus juga yang terakhir juga menutupi dada sesuai dengan syariat. Bagus banget tutorialnya dan juga kreatif banget. Terus juga aku paling suka yang look yang kedua, itu juga sangat bagus, sangat bisa dipakai untuk formal, untuk non formal juga bisa. Bagus banget tutorialnya. Baik, terima kasih Mbak Lani atas masukan dan juga arahan dan komentarnya. Langsung aja kita akan dengarkan bersama untuk komentar Dewan Juri kita yang ketiga. Langsung aja kita persilakan Mbak Linda. Untuk Lena Sofia dari perwakilan Bandar Lampung, menurut saya styling hijabnya sangat baik sekali, dilengkapi dengan outfit juga yang sangat menggambarkan ciri khas daerahnya, sehingga dengan penggunaan warna scarf yang matching juga membuat total looknya jadi semakin baik. Step by stepnya juga sangat baik, informasinya sangat lengkap, mulai dari penggunaan jarum dan cara stylingnya, intonasi penyampaian juga baik sekali, dan hasil akhir dari stylingnya yang terutama dari segi kreativitasnya menurut saya baik, dan ada tambahan aksesoris yang membuat tampilan hijabnya semakin menarik. Terima kasih. Mbak Cahaya Novita, perwakilan dari Sumatera Utara. Saya sudah melihat tutorialnya, itu bagus sekali ya, dengan menggayakan atau menstylingkan 3 styling hijab yang berbeda di setiap occasion. Ada yang casual, ada yang sporty, dan ada yang formal look. Itu menurut saya bagus sekali, dan styling hijabnya tidak terlalu sulit, namun menghasilkan efek penggunaan hijab yang tetap sangat baik dan sesuai kaidah. Selain itu juga mudah diaplikasikan, step by stepnya jelas, intonasi suaranya bagus, dan juga ada tips dan trik setelah setiap styling. Jadi menurut saya styling hijab dari Mbak Novi itu sangat bagus sekali, dari Sumatera Utara. Yeay! Untuk Mbak Mita Sanusi dari Aceh, tutorial hijabnya sangat baik sekali, terutama dilengkapi dengan inspirasi-inspirasi dari setiap look, step by stepnya jelas, dan terutama penggunaan hijabnya yang bisa dipakai untuk sehari-hari itu penting sekali, karena di saat kita menggunakan hijab tentunya kita ingin sesuatu yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan Mbak Mita melakukan hal itu dengan baik dengan hijab styling yang lebih dari satu. Semua hijab stylingnya bisa diaplikasikan. Bagus, terima kasih.
Terima kasih Mbak Linda atas masukan dan arahannya, dan dapat kami simpulkan dari 3 finalis tadi bahwasanya memang kreasi yang mereka berikan sungguh luar biasa sekali. Tinggal bagaimana sekarang mereka mengkreasikan sehingga bisa dipakai di acara apapun, sehingga untuk Bapak Ibu yang wanita semuanya bisa tampil lebih cantik dan elegan lagi, dan tentu saja sesuai dengan syariat Islam dan tentu syariah juga. Baik, itulah dia tiga persembahan ataupun finalis yang sudah kita tampilkan pada sore hari ini, dan berikut mari sama-sama kita saksikan juga 3 finalis kedua di Lomba Kreasi Hijab dalam rangkaian Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera di tahun 2000. Baik, inilah dia peserta keempat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar akan menampilkan tutorial berhijab modern dikombinasi dengan busana Simalungun. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ica Harahap dengan model Ika Puspasari dan dibantu oleh teman saya Dahliani. Di sini kami akan menampilkan tutorial berhijab. Nah, di sini langsung kami menyiapkan hijab pasmina yang sesuai dengan warna busana model kita dan pemakaian sepel. Kami nyiapkan juga sepel, aksesoris, bulang Simalungun, dan suri-suri. Baiklah, kami akan langsung memakaikan ini terlebih dahulu siput yang sudah dipakai model ya di bagian dalam untuk penutup kepala, dan dipakaikan antep. Antep ini gunanya untuk menutupin wajah klien kita kalau misalnya wajahnya terlalu bulat ya, biar kelihatan tirus modelnya. Di sini Mbak Lia memakaikan pasmina yang panjangnya tidak sama ya, bahagian sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Terlebih dahulu tadi Mbak Daliani menarik bahagian sebelah kanan ya, ditarik ke bahagian dalam ke samping telinga ya, dikasih jarum pentol atau aksesoris untuk menguatkan pentol tadi yang dipasang tadi. Setelah dikasih aksesoris ya, dibantu juga dengan sepel, Mbak Daliani menunjukkan sepelnya untuk menguatkan aksesorisnya untuk tidak lepas atau tidak terjatuh. Setelah dipasang ini aksesoris, Mbak Daliani merapikan hijabnya ya, biar tidak kelihatan antepnya tadi ya. Ini bahagian yang sebelah kanan yang lebih panjang itu ditarik dan diputar Mbak Daliani 2 kali putaran, dan sisanya dinaikkan ke kepala model, dan di bahagian telinga sebelah kanan itu dibentuk Mbak Daliani hingga menyerupai bunga ya. Setelah dibentuk rapi, dikasih jarum pentol juga, dikasih jarum pentol, tapi jarum pentolnya agak tertutup ya, biar kelihatan cantik ya. Bahagian sebelah kanan, sisa yang diangkat tadi, ini ditarik Mbak Daliani dan dimasukkan ke bahagian dalam. Ini sisa yang di atas tadi dimasukkan dan ditarik ke sebelah kanan, dikasih pentol juga, dan ditarik dari dalam. Ini sisanya yang setelah dipentol tadi ditarik dari dalam,
dirapikan sedemikian rupa hingga menutupin dada model kita ini tadi, ya. Sisanya ditaruh, ya, ditarik ke belakang, ke bagian dalam dan disepel. Selesai sudah pemakaian hijab modern untuk model kita kali ini. Dan selanjutnya Mbak Dahliani akan memasangkan bulang Simalungun, karena kita berdomisili di kota Pematang Siantar yang identik dengan busana Simalungun, ya. Ini cara pemakaian bulang Simalungun ini juga tekniknya ada, ya. Sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri, ya. Itu filosofinya. Filosofinya itu perempuan atau istri itu harus tunduk dan hormat kepada suami. Itu juga cara pemakaiannya, ya. Ada kemiringannya juga, ya. Kemiringan pemakaian bulang Simalungun ini, ya, lebih miring dia. Sebelah kanan, dan diberi Mbak Dahliani ini aksesoris sedikit, ya, untuk pemanis di bulangnya tadi, ya. Dibantu dengan penjepit atau sepel, ya, untuk menguatkan. Setelah kelihatan cantik, rapi dan kuat, ini Mbak Dahliani akan merapikan kembali dan melihat kembali mana yang kurang tepat dan kurang kuat. Nah, ini udah cantik, ya, udah rapi. Nah, setelah ini Mbak Dahliani memakaikan suri-suri atau hadang-hadang yang khusus Simalungun ini. Kalau sudah memakaikan bulang, harus memakaikan suri-suri dan memakai tapak satur. Ini kain yang dipakai model kita ini, ya. Selesai sudah tutorial berhijab modern kali ini yang kami tampilkan. Selanjutnya, terima kasih. Demikianlah tutorial berhijab kali ini kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk dari Pematang Siantar, yang mana ini merupakan satu kesatuan yang luar biasa. Ada yang mengarahkan, ada modelnya, dan ada yang memberkakannya. Sekali lagi luar biasa. Itulah dia peserta keempat di Lomba Kreasi Hijab di Fashion World Sumatera di 2020 ini. Dan selanjutnya untuk peserta kelima, mari bersama-sama kita saksikan. Inilah dia dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nisrina. Saya mewakili Kantor Bank Indonesia Lok Semawe. Saya akan mempraktekkan tutorial hijab yang bisa teman-teman pakai untuk acara sehari-hari, acara formal, ataupun untuk ke pesta. Yang sebelumnya, saya telah memakai aksesoris kepala ukiran Pinto Aceh yang merupakan terinspirasi dari monumen peninggalan Sultan Iskandar Muda, yaitu Pinto Kup. Selanjutnya, saya memakai hijab pasmina dan saya akan memperagakan 6 tutorial hijab yang bisa teman-teman ikuti. Untuk style yang pertama, kita panjangkan di salah satu sisi seperti ini, kita rapikan, kemudian kita beri pentul di bagian sini. Kita ambil bagian yang pendek dan kita tarik ke belakang. Kemudian kita ambil yang panjang, kita putar ke atas kepala.
kita beri pentul lagi di bagian sini. Kemudian, untuk sisanya ini, kita ambil bagian yang paling bawah, sudut yang bawah, kemudian kita tarik ke atas, hingga sampai ke sisi sebelah kiri saya. Kita beri pentul. Dan ini hasilnya untuk style hijab yang pertama. Untuk yang kedua, kita buka pentul di bagian sini. Kemudian kita ambil sudut yang bawah dan kita taruh ke atas kepala. Dan kita kaitkan lagi menggunakan pentul. Dan ini hasilnya untuk look hijab yang kedua. Untuk style yang ketiga, kita buka semua pentul. Setelah itu, kita panjangkan di salah satu sisi juga. Untuk yang ini, saya memanjangkan di sisi sebelah kanan saya. Setelah itu kita rapikan. Kemudian untuk bagian yang panjang, kita beri pentul di bagian atas telinga. Setelah itu kita rapikan dan kita ambil sisi yang bagian panjang tadi, kemudian kita lilitkan ke belakang, lalu kita bawa lagi sampai ke depan. Kemudian kita ambil sisi yang bagian atas dan kita lilitkan hingga menutupi dada. Ini untuk look hijab yang ketiga. Untuk look hijab yang keempat, kita ambil sisi tengah pada bagian ini, kemudian kita bawa ke belakang, dan kita beri pentul untuk mengaitkan. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Look ini sangat cocok untuk teman-teman pakai di acara formal karena kelihatannya yang elegan. Untuk style hijab yang kelima, kita buka semua pentul. Biasa kita panjangkan di salah satu sisi. Kali ini saya memanjangkan sisi di sebelah kanan saya. Kita rapikan, kemudian kita beri pentul di bagian sini. Setelah itu, untuk sisi yang panjang, kita tarik ke belakang.
Dan kita bawa lagi hingga ke depan. Untuk sisi yang pendek, kita ambil bagian sudut yang bawah, kemudian kita tarik ke atas. Dan kita beri pentul pada bagian atasnya. Rapikan. Kemudian kita ambil sisi yang panjang tadi dan kita tarik ke atas kepala. Kemudian kita beri pentul di bagian sini. Ini untuk style yang kelima. Untuk style yang keenam, kita ambil pentul yang tadi yang kita letakkan di atas kepala. Kemudian kita pasangkan bros di bagian sini agar terlihat lebih elegan. Di sini saya memakai bros ukiran pinto Aceh yang merupakan motif Aceh yang sangat terkenal. Kemudian kita ambil kain yang panjang tadi dan kita taruh ke belakang hingga menutupi dada. Ini untuk look hijab yang keenam. Sudah semuanya, kita tetap bisa tampil cantik dan modis dengan tetap berpakaian syar'i. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk peserta dari Loks Semawe. Baik, terima kasih. Dan inilah dia peserta ke-6 di finalis Lomba Kreasi Hijab di Festival Regional Sumatera 2020. Langsung saja kita akan saksikan bersama. Inilah dia peserta ke-6 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hangat untuk kita seluruh Sobat Rupiah. Perkenalkan, saya Dian Sugiyarti, mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tutorial hijab saya yang akan saya padukan dengan menggunakan scraf batik Jambi. Scraf batik ini yang saya pilih yaitu bermotifkan kapal sanggat. Langkah selanjutnya, kita rentangkan hijab dan letakkan di atas kepala. Pada sentuhan akhir, style hijab yang saya gunakan akan saya padukan dengan tekuluk Jambi yang saya terinspirasi dari juntayannya. Karena juntayannya yang akan saya letakkan yaitu di sebelah kanan, maka sisi yang lebih panjang yaitu sisi sebelah kanan. Dirapikan, kemudian dari kedua belah sisi kita tarik ke belakang, kemudian kita jarum. Di jarumnya tidak perlu terlalu kencang. Ini sebagai pengunci agar hijab tidak lari atau tidak goyang. Kemudian kita sisihkan dulu sisi yang lebih panjang. Selanjutnya kita tarik sisi yang lebih pendek
Kemudian kita bantu dengan membentuk lipatan kecil di bagian atas kepala. Selanjutnya, pada sisi yang lebih pendek akan saya tarik ke sebelah kanan dan saya sembunyikan pada hijab yang awal. Saya letakkan di dalam dan saya jarum. Teknik ini saya gunakan untuk meminimalisir penggunaan jarum. Selanjutnya, pada lipatan tadi kita rapihkan, kemudian kita ulangi langkah yang sama untuk memberikan jarum pada sisi sebelah kiri. Oke, tahapan pertama sudah selesai. Clean ya, terlihat rapi. Selanjutnya, pada sisi yang lebih panjang, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa saya mau menggunakan sisi yang lebih panjang ini sebagai juntayan seperti yang ada di Tekulu Jambi. Nah, cara pembuatan juntayan itu atau penggunaan juntayan itu dengan memanfaatkan pada ujung hijab atau pada sudut akhir hijab. Dari kita rapikan, kita tarik ke atas bagian kepala. Kita kunci dulu dengan cara di jarum. Terus selanjutnya bisa kita rapikan. Gelombang-gelombang yang telah terbuat secara alami kita kunci dengan jarum agar terlihat lebih rapi. Oke. Untuk bagian sisi atas sudah selesai. Sentuhan akhir. Hijab ini akan saya aplikasikan mengikuti syariat dan kaidah penggunaan hijab yang ada sesuai dengan anjurannya, yaitu menutup bagian dada dan bagian belakang. Setelah kita tarik bagian belakang tadi ke posisi depan, kita bentuk segitiganya di bagian depan agar memberikan aksen yang berbeda dan menonjolkan dari motif yang saya gunakan, yaitu kapal sanggat. Di mana kapal sanggat itu sendiri memiliki makna bahwa ketika kita mengambil keputusan, jangan tergesa-gesa. Terakhir, setelah dirasa rapi, boleh kita jarum. Kemudian kita rapikan. Baik. Selesai. Bagian belakang terlihat menutup. Kemudian bagian depan juga menutup. Skraf batik yang saya gunakan memiliki bahan dasar voal sehingga dia memberikan kesan yang lebih jatuh dan lembut dan tidak menerawang. Kita dapat memadukannya dengan berbagai aksesoris seperti anting-anting, sebagai pemanis dan memberikan kesan lebih modis dan modern. Penggunaan style hijab ini dapat kita padu-padankan dengan berbagai dress batik seperti yang saya gunakan saat ini maupun gaun pesta yang lainnya. Terakhir, saya memberikan sentuhan tambahan yaitu menggunakan aksesoris khas Jambi dengan saya padukan style hijab ini dengan menggunakan baju adat khas Jambi yaitu baju kurung Melayu Jambi.
Sebentar. Saya rapikan dulu. Nah, penggunaan style ini dapat kita tambah dengan berbagai aksesoris khas Jambi seperti anting-anting, yang mana anting-anting ini biasa digunakan bagi perempuan Jambi dalam berbagai acara adat seperti pengantin, kemudian tarian daerah, dan saya padukan juga dengan menggunakan kembang goyang tusuk bambu yang saya kombinasikan atau saya modifikasi menjadi headpiece untuk mengisi bagian kekosongan yang sebelah kiri. Saya bantu dengan menggunakan jarum sebagai pengunci atau pengaitnya. Dan terakhir, aksesoris tambahan juga sebagai pelengkap menggunakan gelang. Style hijab ini saya berikan nama dengan Naila Hijab Look atau Naila Hijab Teku, yang mana saya terinspirasi dari salah satu istri seorang sahabat Rasulullah, yaitu Naila, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagai gambaran keberanian dan kesetiaan Naila kepada suaminya. Begini penampilannya. Di belakang tertutup, dan sekali lagi bagian depan juga tertutup. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia peserta terakhir di final Lomba Kreasi Hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera. Baik dari Pematang Siantar, Lok Sumawe, dan juga Jambi telah menampilkan begitu banyak ragam dari kreasi hijab yang mana akan membuat mereka baik ibu-ibu dan juga gadis remaja akan tampil semakin elegan dan juga tampil lebih cantik. Namun tentu saja akan ada penilaian maupun masukan dari para dewan juri. Dan langsung saja kita berikan kesempatan yang pertama untuk Mbak Jena, silakan. Untuk Ibu Dahliani dari Pemantang Siantar, kayaknya ibu nih udah cukup prepare waktu membuat hijab tutorialnya gitu kan. Jadi di sini saya sangat salut dengan dengan kesiapannya gitu kan. Apalagi waktu melihat hijab tutorialnya meskipun menurut saya agak ribet sedikit gitu ya karena banyak teknik gitu, tapi cukup menyenangkan gitu karena masih ada unsur daerahnya yang dipakai seperti aku lupa tadi nama ininya ya, cuman sangat menyenangkan lah untuk dilihat bahwa hijab dan juga detail-detail dari daerah tersebut tuh bisa di fusion gitu, atau misalnya bisa di melting gitu menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk ditonton. Apalagi warnanya juga menyenangkan ya, pink fuchsia gitu. Jadi benar-benar berbeda dengan peserta yang lainnya gitu, sehingga aku rasa bisa memberikan warna baru. Untuk Shalwa Nisrina dari Lok Sumawe, aku senang sekali melihat kamu yang cukup sangat kreatif dengan banyak sekali memberikan tutorial hijab. Tapi yang paling aku senang adalah kamu tuh nggak ngurangin atau menghilangkan unsur-unsur dari daerah kamu gitu. Dan secara estetika juga bagus, ada keserasian dari warna hijab, warna bajunya gitu kan. Dan walaupun kamu masih muda gitu ya, tapi kamu tuh bisa memberikan tutorial yang bisa dipakai nggak hanya untuk anak muda aja, tapi juga bisa memberikan inspirasi juga ke orang-orang yang mungkin udah cukup lebih dewasa kali ya. Dan aku rasa masih bisa digunakan di segala umur gitu. Dan aku seneng sih kamu pakai kalung kali ya itu ya, tapi dipakainya di bagian dahi gitu kan. Jadi memberikan warna baru, walaupun mungkin
kalau memakai aksesoris tersebut kan sebenarnya lebih ke occasion ya. Tapi karena since ini adalah tutorial hijab dan yang di sini yang ingin kita lihat adalah teknik atau kreativitasnya, dan aku rasa kamu sudah memberikan begitu banyak kreativitas yang sangat bermanfaat. Kepada Mbak Dian Sugiyarti dari Jambi, aku tuh seneng banget yang bikin mata aku langsung wah gitu, karena ngelihat kamu tuh pakai aksesorisnya cukup sangat menarik. Jadi sehingga dari teknik atau kreativitasnya tuh cukup menarik lah gitu, memberikan inspirasi lah. Walaupun memang tutorial hijab seperti ini kan bukan dipakai untuk sehari-hari ya, tapi untuk occasion tertentu gitu ya, yang kadang kita pengen pakai aksesoris yang di kepala gitu, tapi gimana caranya biar nggak kelihatan heboh atau pack. Nah itu kamu memberikan satu warna yang walaupun dia aksesorisnya bisa dibilang besar gitu ya, tapi ketika kamu pairingkan di hijab lalu dengan bajunya gitu, semua tuh terlihat pas gitu. Jadi aku suka banget, apalagi secara teknik, secara kaidah dan estetikanya tuh dapat semua gitu. Jadi ya kurang lebih itu sih. Baik, terima kasih Mbak Jena atas masukan dan arahannya. Semoga dengan masukan tadi, para peserta dapat lebih mengkreasikan lebih dan lebih lagi untuk kedepannya, sehingga bisa lebih menarik dalam mengkreasikan hijab masing-masing, tentu saja sesuai dengan ragam acara yang bisa digunakan. Terima kasih Mbak Jena. Dan langsung saja kita akan berikan kesempatan kedua untuk memberikan komentar, yaitu kepada Mbak Lani. Silakan Mbak Lani. Halo ibu-ibu, ini dari Pematang Siantar ya, kompak banget, pakai pink-pink, bagus. Tutorial yang dikasih sama Ibu Dahliani, ini cantik banget. Estetikanya dapat, warnanya juga cantik. Terus juga penyampaian Ibu Dahliani jelas, ditambah dengan modelnya, dan yang memperagakan itu kelihatan lebih jelas banget tutorialnya. Terus setelah ditambahkan dengan bulang simalungun ya, bulang simalungun jadi kelihatan lebih estetik banget, lebih cantik dan juga lebih mewah tentunya. Bagus banget, aku suka tutorialnya. Hai Mbak Salwa, ini bagus banget tutorial yang Mbak kasih, cantik banget, terus juga sesuai kaidah, menutup dada. Aku surprise banget sama tutorialnya banyak dan Mbak bisa hafal sebanyak itu, dan juga tanpa ada miss. Bagus banget pokoknya. Terus juga pasmina yang Mbak pakai itu bisa dijadiin sebegitu banyaknya tutorial, itu keren banget menurut aku. Estetikanya juga bagus, dapat banget. Terus juga Mbaknya memperagakannya jelas sekali. Pokoknya aku suka banget sama tutorialnya. Hai Mbak Dian Sugiyarti, tutorialnya bagus banget, kreasinya dapat banget. Terus juga syar'i, menutupi dada sesuai dengan syariat. Terus juga jilbab yang mau pakai bagus, aku paling suka yang itu, ditambahin headpiece-nya jadi kelihatan jilbabnya makin mewah dan bisa dipakai untuk acara formal juga bisa. Pokoknya bagus banget deh. Baik, terima kasih Mbak Lani atas masukan dan juga komentarnya, sungguh luar biasa sekali. Semoga dapat memberikan inspirasi baru bagi seluruh peserta khususnya di final kreasi hijab ini. Dan langsung saja untuk juri ketiga, kami persilakan untuk memberikan komentar dan juga masukan, yaitu Mbak Linda, silakan. Untuk Ibu Dahliani dari Pematang Siantar, tutorial hijabnya sangat baik sekali dari segi estetika. Semua peserta menggunakan baju seragam yang enak dilihat, warnanya juga color coordinated bagus. Terus selain itu adanya tambahan aksesoris ciri khas daerah Pematang Siantar juga sangat menambah estetika menjadi semakin baik. Sehingga saya suka sekali dengan tutorial hijabnya. Terima kasih. Untuk Salwa, perwakilan dari Losmawe, menurut saya tutorial hijabnya sudah cukup baik sekali dengan mengenakan baju berwarna hitam itu dengan aksen warna motifnya juga matching dengan hijabnya, sehingga membuat overall looknya juga semakin baik. Step by step dari penyampaian tutorial hijabnya juga baik, dan tutorial hijabnya juga lebih dari satu style, sehingga ada opsi bagi teman-teman yang melihat untuk memilih styling yang mana. Jadi menurut saya baik sekali. Terima kasih.
Untuk Dian Sugiarti, perwakilan dari Jambi, hijab tutorialnya menurut saya something different, stylenya sangat baik sekali dan cara step by stepnya juga mudah dipahami, menghasilkan hasil total look yang sangat baik. Ditambahkan lagi juga dengan baju yang dikenakan sangat sesuai dan serasi sehingga penampilan secara keseluruhan sangat-sangat mencerminkan perempuan yang elegan. Cara menggunakan hijabnya juga menurut saya something new, something different dan sangat bagus sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda atas komentar masukannya dan juga terima kasih kepada ketiga dewan juri. Ternyata luar biasa sekali ya. Keenam finalis tadi bisa mengkreasikan jilbab, bisa memberikan contoh bagaimana menggunakan jilbab syar'i yang luar biasa. Sehingga bisa memberikan contoh juga kepada ibu-ibu semuanya, di mana bisa menggunakan berbagai macam hijab untuk acara-acara tertentu. Baik, terima kasih dan sebelum kita memberi kesempatan kepada ketiga dewan juri untuk berembuk, memutuskan siapa yang keluar sebagai juara 1, 2, dan 3 di final kreasi hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 20. Marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah persembahan spesial dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. Sebuah tarian. Selamat menyaksikan. Semoga segera sehat walaupun
Dan inilah dia saat-saat yang paling ditunggu dan dinanti oleh ke-6 finalis untuk mendengarkan hasil penilaian dari ketiga dewan juri. Nah, siapakah yang akan keluar sebagai juara pertama, kedua, dan ketiga? Apakah Loks Mawe? Apakah Sumatera Utara? Pematang Siantar? Lampung? Aceh? Atau Jambi? Mari kita akan dengarkan bersama. Inilah dia pengumuman juara pertama, kedua, dan ketiga untuk Lomba Kreasi Hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020. Dan juara ketiga dalam Lomba Kreasi Hijab adalah ya, selamat pada Mita Sanusi dari kantor perwakilan Aceh. Kita berikan tepuk tangan virtual yang bermulia untuk juara ketiga dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, yaitu Mita Sanusi. Selamat sekali lagi. Dan untuk juara kedua di Lomba Kreasi Hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020. Siapakah juaranya? Kita akan tunggu beberapa saat lagi. Untuk juara kedua, selamat kepada Cahaya Novita dari Sumatera Utara. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah untuk juara kedua dari Sumatera Utara, Cahaya Novita. Dan Bapak Ibu semuanya hadirin berbahagia, inilah dia saat-saat yang dinanti untuk juara pertama Lomba Kreasi Hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020. Kira-kira dari kantor perwakilan mana? Dan untuk juara pertama Lomba Kreasi Hijab Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020, selamat kepada Lena Sofia dari Lampung. Selamat sekali lagi kepada ketiga pemenang, luar biasa sekali, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kepada seluruh peserta dan juga ketiga juara. Dan yang spesial sekali kami ucapkan terima kasih kepada ketiga dewan juri yang sudah memberikan penilaian, arahan, dan juga masukan. Dan juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan virtual yang paling meriah. Baik, dengan demikian berakhir sudah perlombaan kreasi hijab di Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera 2020. Atas nama segenap panitia kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak dan Ibu sehingga rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik mulai dari tanggal 14 September hingga 20 September 2020. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala perwakilan Bank Indonesia Regional Sumatera yang telah memberikan dukungan moral sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rangkaian Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2020 dan sampai berjumpa kembali di Festival Ekonomi Syariah Regional Sumatera tahun 2021. Akhir kata, saya Ilham Suwardi dari kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat pamit undur diri. Mudik ke Medan senangnya tiada tara, singgah sejenak di Kota Nopan. Akhirnya tiba di penghujung acara. Sampai jumpa di Festival Sumatera tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Budi. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang baju merah? Udah Desimus tersaingi, udah Desimus. Itu dapat bocoran tuh dari interview nanti. Jagoan ya Pak Wibi ya. Jagoan belakangan. Udah Diki tersaingi, udah Diki. Terima kasih Mas Trisno. Wah, luar biasa Mas Trisno nih. Mas Trisno. Pengamat Bali. Pengamat. Terima kasih Mas Tris sudah hadir. Ya, sukses luar biasa. Luar biasa, Bapak sukses.
Sukses ya Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wiwi, semua terima kasih Pak Tantan, Pak Dodo, Pak Budi, Pak Trisno, terima kasih. Sama-sama. Pak Aldo, semuanya. Sorry ya nggak buka. Sama-sama. Udah Wahyu. Pak Wiwi selamat sukses. Pak Wahyu selamat sukses. Pak Wahyu. Terima kasih. Pak Wiwi selamat sukses Pak Wiwi. Ada dukungan semua. Ini Cesar nggak ada penutupan karena bagian dari ISEF. Gitu ya. Nanti dibuka Tapi lagi di ISEF. Dibuka lagi di ISEF. Cesar Sumatera keren banget. Mantap. Selamat buat para juara-juara. Amin. Yang 2 emas itu Riau sama Lampung 2 emas. Mantap. Tapi pesennya Pak Wiwi jangan lupa